Jadi untuk video kali ini agak berantakan teman-teman, alias melakasadur. Jadi ini ada satu pertanyaan ini teman-teman dari teman kita atau pencinta tanaman durian. Dia bertanya seperti ini teman-teman. Jadi dia menanyakan kepada saya, apakah seedling durian bisa disambung dengan entres kelengkeng? Atau sebaliknya, seedling kelengkeng bisa disambung dengan entres durian? Jadi untuk pertanyaannya saya akan menjawab di isi video ini. Dan sebelumnya teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman saya ini, khususnya pencinta tanaman durian yang sudah menanyakan pertanyaan itu kepada saya. Dan untuk itu saya akan menjawab pertanyaan dari beliau tersebut. Jadi durian sama kelengkeng itu beda keluarga. Jadi otomatis kalau kita lakukan penyambungan antara dua jenis tersebut menjadi satu atau dilakukan sambung pucuk, otomatis akan gagal sambung pucuknya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Akan tetapi jika durian disambung dengan satu keluarga atau jenis yang berbeda namun satu keluarga teman-teman, ini contohnya ada di Kalimantan teman-teman. Jadi untuk pohonnya bernama empakan atau pekawai. Katanya ini teman-teman ya, karena di daerah saya atau di daerah Banten tidak ada pohon seperti ini. Jadi katanya untuk pohon tersebut bisa dilakukan penyambungan atau dilakukan sambung pucuk sama pohon durian teman-teman. Jadi bentuk pohonnya seperti ini. Dan untuk buahnya juga seperti ini teman-teman. Jadi hampir mirip ya teman-teman ya, seperti durian. Namun katanya teman-teman untuk rasa dan baunya atau aromanya sangat berbeda sekali sama durian. Jadi saya akan melakukan sambung pucuk teman-teman untuk bibit durian tersebut disambung sama kelengkeng. Dan sebaliknya untuk kelengkeng saya akan sambung menggunakan entres durian. Jadi ini hanya sebatas ilustrasi teman-teman, tidak perlu dicontoh ya sama teman-teman karena ini bukan satu jenis ya teman-teman ya. Diotomatiskan pasti untuk bibit durian atau bibit kelengkeng tersebut akan mati atau gagal penyambungannya. Saya akan lanjutkan membahas kelengkeng atau pohon kelengkeng. Jadi teman-teman, saya pernah melakukan sambung pucuk. Untuk batang bawah itu saya menggunakan rambutan disambung menggunakan entres dari kelengkeng. Ternyata teman-teman, karena dia satu keluarga atau satu jenis, maka untuk sambung pucuknya itu bisa berhasil teman-teman. Ada tetapinya. Jadi ketika saya melakukan sambung pucuk kelengkeng tersebut, untuk seedling atau batang bawahnya saya menggunakan bibitan dari rambutan berjenis, kalau di sini ya teman-temannya berjenis rambutan Aceh. Itu saya bisa lakukan penyambungan atau berhasil lakukan penyambungan. Namun saya menggunakan berjenis rambutan nyonya, ternyata gagal teman-teman untuk dilakukan penyambungannya. Jadi apabila teman-teman ingin melihat videonya, bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini. Untuk itu karena seedlingnya ini bagus untuk kita lakukan penyambungan, jadi saya akan manfaatkan kembali untuk dilakukan penyambungan menggunakan entres dari durian. Karena seedlingnya ini durian, jadi otomatis saya akan lakukan sambung pucuk menggunakan entres durian lagi. Jadi yang akan saya lakukan penyambungan ini menggunakan entres berjenis durian montong. Dan untuk seedlingnya ini saya menggunakan durian berjenis durian lokal. Dan untuk itu teman-teman, untuk syarat-syaratnya teman-teman, untuk syarat keberhasilan sambung pucuk, sudah saya sering sekali teman-teman membahas di video-video saya sebelumnya. Namun ini kelihatan teman-teman untuk di bagian seedling dan entres ini berbeda besar seperti ini. Namun ini tidak masalah, yang penting untuk salah satu dari kambium atau kulit durian tersebut bisa saling bertemu antara kambium entres dan kambium seedling. Dan untuk selanjutnya teman-teman, saya akan lakukan penyayatan untuk entres tersebut. Jadi lakukan penyayatan ya teman-teman ya, yang lurus dan rapi. Kalau bisa teman-teman lakukan penyayatan agak besar sebelah seperti ini, atau tipis sebelah teman-teman. Nah, supaya mengenai kayu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, agak dipertipis sebelah. Namun untuk penyayatan tersebut jangan sampai terkena kotoran atau bahkan terkena air, karena bisa menyebabkan sambung pucuk teman-teman itu bisa gagal. Jadi harus benar-benar bersih untuk di bagian hasil penyayatan, dan juga untuk bagian seedling harus benar-benar jangan terkena kotoran juga ya teman-teman ya. Harus benar-benar bersih di antara kedua bahan tersebut. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pembelahan seedling. Nah, diusahakan untuk seedling ya teman-teman, untuk di bagian penyambungan teman-teman bisa melakukan penyambungan di bagian atas
atau di bagian yang paling lunak teman-teman, yang paling mudah. Intinya saya akan memperjelas videonya dulu agar lebih dekat seperti ini, agar teman-teman lebih jelas untuk menyimak video ini. Jadi teman-teman, untuk panjang pembelahannya itu bisa disesuaikan ya sama teman-teman antara panjang pembelahannya. Intinya teman-teman, kedua jenis hasil penyayatan tersebut teman-teman jangan sampai terkena kotoran ya. Seperti itu. Untuk selanjutnya seperti biasa, seperti saya di video-video selanjutnya, yaitu melakukan pengikatan terlebih dahulu seperti ini agar mempermudah saya dalam melakukan penyambungan. Dan untuk setelah ini teman-teman disesuaikan antara sisi seedling dan sisi entrestnya, walaupun itu cuma sebelah. Saya akan memperlihatkan teman-teman. Jadi antara kulit seedling dan kulit entrestnya itu harus benar-benar saling bertemu, walaupun itu hanya sebelah saja. Nah ini teman-teman di bagian belakangnya tidak menyentuh ya, seperti ini. Ini tidak masalah teman-teman. Seperti ini. Yang penting salah satu dari kulit seedling dan entrestnya itu ada yang bertemu. Kalau ini semuanya tidak bertemu, diotomatis kan pasti sambung pucuk teman-teman akan gagal ya. Selanjutnya saya lakukan pengikatan seperti ini. Cukup menggunakan 2 ikatan saja. Yang penting tidak lepas di waktu saya melakukan penyungkupan atau di dalam proses penempelan antara seedling dan entrest. Dan setelah ini teman-teman, seperti biasa tempatkan di tempat yang ada naungannya. Jangan dulu terkena sinar matahari secara langsung dan juga terkena air hujan. Jangan melakukan penyiraman selagi masih proses penempelan antara seedling dan entrest. Untuk tahap selanjutnya teman-teman lakukan penyungkupan. Ini dikhususkan bagi teman-teman yang masih pemula. Ya kalau bisa teman-teman untuk melakukan penyungkupannya menggunakan sungkup greenhouse atau sungkup massal. Karena greenhouse tersebut sangat efektif sekali dalam membantu keberhasilan sambung pucuk pada tanaman durian teman-teman. Jadi kalau tidak ada seperti ini juga boleh teman-teman menggunakan plastik sungkup seperti ini, menggunakan sungkup perapatan. Dan setelah ini atau bibit durian tersebut saya akan tempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Dan untuk posisi entrest diusahakan posisikan di bagian tengah. Jangan menempel ke sungkup ya teman-teman ya, agar tidak terjadi pembusukan di antara entrest tersebut dalam proses penempelan antara seedling dan entrest. Dari itu semoga apa yang saya bagikan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua atau teman-teman pencinta tanaman durian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam satu lumpur, salam satu hobi.